Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Firdayeni. Waalaikumsalam, Bosi. Apakah Ibu Firda dalam keadaan sehat saja? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, alhamdulillah. Apakah keluarga sehat di rumah? Sehat, Alhamdulillah, Ibu. Tapi kepala agak nyut-nyut sedikit. Oh, gak nyenyut. Mungkin itu pengaruh cuaca mungkin ya, Ibu Firda ya. Cuaca sekarang Eh, itu pagi panas, siangnya hujan atau iya, sorenya. iya, Kabar mungkin anak di betul. sekolah bagaimana, Ibu Firda? Nah, itulah Bu Rosi. Tadi itu yang bikin kepala agak mumet sedikit. Tadi ngajar di dua lokal yang lumayan lah butuh ekstra energi untuk mengajar di lokal itu, Bu Rosi. Jadi di lokal tadi itu membutuhkan ekstra energi ya. Bisa Iya. bisa kan Bu Firda bercerita sedikit, berbagi dengan Rosi, kenapa Ibu Firda membutuhkan ekstra energi tadi di sekolah, membuat kepala menjadi mumet gitu? Itu Bosi, rata-rata di lokal itu anak-anaknya agak sulit diatur. Maksudnya eh, suka bersuara banyak, suka ribut, terus maklum ini lokalnya lokal kelas 7, tata bahasanya masih perlu dibina lagi, Bosi. Terus enggak mau mendengar, kurang mendengar. Jadi Hmm, banyak bicara tadi Bu Si, terus untuk menjelaskan sesuatu itu harus apa namanya harus berulang-ulang, tidak bisa sekali apa namanya, tidak bisa sekali bicara. ya, ya kita mungkin setiap kita mungkin memiliki permasalahan di kelas atau di sekolah ya, ya Bu Firda. Tapi Iya, masing-masing kita memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Pada hari iya, ini Ibu Firda memiliki permasalahan dalam ekstra energi, anak-anak sulit diatur, suka bersuara sehingga mengeluarkan dengan mendengar untuk berbicara pun karena anak berbicara tidak didengar oleh anak-anak. Kemudian dalam menjelaskan pelajaran pun mungkin sulit, Bu Firda. iya. Nah, Padahal udah diajak bermain di awal tadi tuh Bu Si. Sudah juga diajak bermain dari awal. Nah, dari permasalahan tersebut, kendalanya Ibu, apakah kendalanya dari awal memang anak itu sulit diatur atau adakah di sana ibu-ibu Bu Firda melakukan pembelajaran atau trik agar anak itu eh, menginginkan apa Bu Firda dalam pembelajaran itu sebenarnya? Tadi kan memang jamnya jam-jam kasif setelah istirahat. Jadi memang udah ada alternatif, udah berinisiatif saya tadi anak ini memang harus diajak bermain. Jadi saya ajak ke bermain beberapa permainan. Terus sudah mulai bersemangat nampaknya. Eh, tapi di pas mungkin apakah karena permainannya cukup heboh atau gimana, pas menjelaskan eh, menjelaskan instruksi tugas, mereka sulit untuk mendengar, jadi diulang-ulang gitu. Nah, pas setelah selesai dijelaskan, nanya lagi, Bu, tadi gimana Bu? Nah, tanya lagi kan, padahal sudah dijelaskan instruksinya jelas di awal gitu. Berarti Bu Firda mengalami kendala atau permasalahan yaitunya walaupun dengan kegiatan sudah bermain dan bersemangat dalam belajar, tetapi anak-anak masih bersuara, sulit diatur. Benarkah begitu Bu Firda? Iya, Bu sih. Terus Hmm. eh, apa namanya anak tuh perlu energi yang besar kita. Kalau enggak didengar.
Iya, tadi sudah kita temukan tadi permasalahannya di awal. Mudah-mudahan dengan Iya, percakapan kita kali ini kita bisa menemukan solusinya ya Bu Firda, bagaimana iya. nanti anak kita lebih bersemangat lagi. Nah, dalam meningkatkan kompetensi atau pembelajaran ini, dalam proses pembelajaran, metode atau teknik apa yang Ibu Firda lakukan untuk selanjutnya? Rencananya agar tidak hal ini tidak terjadi lagi gitu. Jadi tadi kan memang saya enggak pakai video Bu Osi, cuman langsung diajak anak bermain saja. Jadi saya akan mencoba merubah pola itu dengan menayangkan apa namanya video-video yang agak menarik, tapi ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan. Terus rencana saya untuk anak-anak kinestetik, saya akan ajak mereka bermain menyusun segitiga pintar. Terus yang anak-anak audio dan visual, saya akan ajak mereka uh, meresum atau mengambil sebuah pemahaman dengan membuat peta konsep atau infografis. Jadi ada yang peta konsep, mereka boleh pilih nanti apakah mereka mau memilih peta konsep atau memilih infografis. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu mereka bisa fokus ya, belajar dan tidak banyak bicara, tidak banyak ribut. Iya, bagus sekali dan luar biasa sekali Ibu Firda, guru hebat. Jadi nanti rencana ke depannya Ibu Firda ingin menayangkan video yang menarik, kemudian pada anak kinestetik diajak untuk bermain, kemudian audio untuk memberikan ada segitiga, segitiga, iya. Itu Kemudian anak kinestetik ya. anak-anak kinestetik itu. Iya, kemudian audio nanti diberikan berupa peta konsep. Nah, Iya, Bu. dari kegiatan tersebut, sebelum Ibu Firda melakukan, tadi Bu Firda kan sudah melakukan kegiatan. Kegiatan Iya. tadi keberhasilan rentangan dari 1 sampai 10, sebelum Bu Firda ingin melakukan ini, berapa tadi rentangan yang Bu Firda dapatkan sebelum melakukan perencanaan ini? Kalau tadi masih saya menilainya masih 6, Bu. Karena ada beberapa tujuan yang tidak jadi tercapai karena harus mendiamkan mereka, harus banyak bicara mengulang-ulang instruksi, sehingganya tugasnya itu tidak tuntas sih, Bu sih. Berarti kalau dalam rentangan 1 sampai 10, berapa penilaian skalanya Bu Firda Baru dapat 6, tadi? Baru baru 6 6. baru sih. Waduh, 6. Karena banyak tujuan pembelajaran yang belum tercapai ya Bu Firda ya. Nah, Iya, tadi Bu Firda sudah menyampaikan untuk kedepannya dengan trik-trik yang akan Bu Firda lakukan, Bu Firda ingin mendapatkan skala berapa kalau direntangkan 1 sampai 10? Saya pengennya targetnya tidak muluk-muluk, Bu. Sekisaran 8 udah tuh, Bu. Saya anggap sudah tercapai pembelajaran. Wah, bagus sekali. Dari skala 6 menjadi skala 8. Iya, iya, Nah, karena dari mau kegiatan yang Bu Fida bacakan tadi dengan bermain, menyusun segitiga, pembelajaran seperti apakah yang Bu Fida inginkan? Tadi kan di awal anak suka meribut, susah iya. diatur, bersuara. Nah, seperti pembelajaran apakah yang Bu Firda inginkan? Yang saya inginkan pembelajarannya tuh uh, apa namanya menyenangkan, mereka bergembira, tidak bermalas-malasan, terus mereka fokus dengan tugas-tugas mereka, tidak ribut ngurus orang lain. Terus mereka bisa menyelesaikan dengan tepat sesuai yang saya inginkan. Nah, itu yang saya inginkan Bu sih. Jadi Ya, kalau melihat yang seperti itu kan senang kita, lihat iya. anak-anak aktif, bekerja, belajar, tanpa meribut. Iya, dari awal Bu Fida sudah mengatakan tadi tidak
tercapai tujuan pembelajarannya, dan Bu Firda juga belum menggunakan pembelajaran sesuai dengan yang di tujuan akhirnya untuk mendapat skala nilai 10. Nah, apakah tadi Bu Firda sudah melakukan penilaian terhadap anak-anak menggunakan nilai berupa nilai pengamatan langsung atau dengan cara penilaian atau mana tadi Bu Firda? Udah dinilai tadi Bu sih melalui pakai ujian lisan, tanya jawab lisan tadi dengan anak. Ada cukup nggak sampai separuh pertanyaan yang bisa terjawab secara sempurna oleh mereka, Bu. Dan nggak semua mereka yang bisa menjawab. Banyak juga yang bingung atau yang hanya memahami separuh, belum sempurna jawaban mereka rata-rata, Bu sih. Ya, pasti kita sedih sekali ya Bu Firda. Karena kita mengharapkan seperti Bu Firda katakan tadi, mengharapkan kelas yang menyenangkan, kemudian ada tanggapan dari anak-anak dari proses pembelajaran, dan umpan baliknya pun anak-anak mengerti dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah, bisa enggak Bu Firda berikan untuk rencana aksi yang tadi, yang Ibu Firda katakan tadi, apakah kemungkinan bisa terlaksana dengan baik atau bagaimana Ibu Firda? Jadi rencana saya Bu Osi cari video dulu, pastikan videonya menarik. Mungkin akan saya uji coba dulu ke anak di rumah, tertarik enggak mereka. Terus kalau boleh tahu videonya tentang apa pembelajarannya tadi Bu Firda? Tentang itu Ibu, tentang iman kepada kitab. Oh, iman kepada kitab. Ya, nanti videonya kita lihat nanti kan ada beberapa cara-cara atau perlakuan-perlakuan terhadap kitab suci. Kalau kita umat Islam tentu Al-Quran. Nah, bagaimana cara-cara perlakuannya, bagaimana tindakan yang salah dan bagaimana tindakan yang benar. Seperti itu Bu Osi. Jadi kemudian rencananya setelah cari video, setelah dicari video, terus cari infografis atau peta konsep yang menarik, mungkin saya untuk memancing kreativitas nih, karena anaknya anak baru kelas 7, jadi harus dikasih panduan. Nah, saya akan cari atau lihatkan kepada mereka nanti beberapa contoh-contoh peta konsep atau infografis menarik yang mungkin bisa jadi rujukan bagi mereka untuk berkreativitas. Kemudian untuk penguatan rencana saya pakai slide PPT ya Bu Osi, biar mereka bisa melihat dan bisa memahami materi secara sempurna. Apakah Ibu Firda yakin dengan rencana yang akan Ibu lakukan ini akan berhasil kepada anak kita dengan skala yang Ibu katakan tadi ingin mendapatkan skala 8? Insya Allah, karena setelah saya amati anak-anak itu hobi nampaknya menonton, karena anak-anak milenial ya, jadi rata-rata mereka hobi nonton. Terus kalau bisa jangan ceramah, karena nampak sekali mereka ketika kita menjelaskan, kalau udah lebih dari 10 menit kita menjelaskan, mereka udah bosan. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini mereka tidak bosan, karena saya berupaya untuk mengelompokkan mereka sesuai gaya belajar mereka Bu Osi. Ya, bagus sekali Ibu, luar biasa sekali. Kemudian setelah Ibu mengelompokkan, kemudian dari kegiatan ini apakah adakah rasanya hambatan atau gangguan yang dapat menghalanginya nanti seandainya tujuan Ibu ini dalam meraih tujuan agar tercapai? Harapannya sih tidak, tapi yang namanya anak-anak, kita kan tidak bisa prediksi apa yang terjadi hari itu Ibu. Kita minimalisir saja Ibu hambatannya itu nanti. Kalau hambatan saya yakin setiap kita melaksanakan pembelajaran pasti ada aja hambatannya. Bisa jadi ada anak yang di sekian banyak mereka ada yang malas, ada yang nanti ngoceh terus, ngoceh tidak jelas. Ya bisa jadi itu hambatannya ada Bu Osi.
Berarti hambatannya ada yang anak yang malas, ada yang ngoceh. Nah, seandainya ada itu terjadi hambatan, apakah nanti ada solusinya bagi Ibu Firda nantinya hambatan tersebut? Uh, rencana saya Bu sih untuk anak-anak yang hobi ngoceh, nanti saya kasih mereka peluang untuk bicara di depan kelas nanti. Jadi Oh iya, bagus. Nah, jadi untuk kasih kesempatan mereka presentasi di depan. Kemudian yang anak yang suka malas, nanti saya masukkan ke kinestetik biar mereka bisa bekerja, menyusun. Kalau menyusun segitiga cerdas kan mengasihkan. Nanti anak-anak Iya. seperti itu rencana saya masukkan ke kinestetik, Ibu sih. Iya, kan bagus sekali Ibu. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi, jika kita terbuka bersama, maka akan ada peluang bagi kita untuk menyelesaikannya. Jadi tadi Bu Firda sudah mengemukakan jika ada hambatan dan halangannya anak yang malas dan mengoceh, maka akan diikutkan berpartisipasi dalam menyampaikan materi atau hasil diskusinya ke depan. Jadi Ya, aktif anak semuanya ya Ibu Firda. mudah-mudahan Bu. Iya. Nah, sekarang kita masuk kepada dengan rencana aksi. Nah, dengan komitmen tersebut, siapa-siapa sajakah nantinya yang akan terlibat nanti dalam Ibu berkomitmen ini? Apakah Ibu? Rencana saya Bu sebelum pelaksanaan mungkin karena ini kondisi anaknya seperti itu, bisa jadi saya akan komunikasi dengan wali kelasnya Bu, karena bisa jadi wali kelas kan juga mengingatkan bagaimana seharusnya anak-anaknya belajar. Saya kan cerita gimana anaknya belajar dengan saya, terus mungkin bisa jadi minta tolong kepada wali kelas untuk mengingatkan. Semakin banyak guru mengingatkan, tentu anak akan semakin paham. Terus rencananya Bu Osi juga saya komunikasi dengan guru BK bagi anak-anak yang terasanya sangat-sangat menghambat pembelajaran, mungkin ada sikapnya yang perlu dibina. Saya rencananya kolaborasi dengan guru BK, Bu Osi. Iya, bagus sekali Ibu. Berarti nanti Ibu juga berkomunikasi dengan wali kelas, dengan guru BK untuk kerjasama tentang anak-anak kita ini. Kita menginginkan proses pembelajaran kita dapat meningkatkan kompetensi anak-anak kita ya Bu Firda. Jadi dia duduk dari pagi sampai sore. Kita berharap yang biasanya anak dapat 5 materi yang kita berikan, kita harapkan dapat 10. Berlebihan di hadapan kita ya Bu Firda ya. Iya, Bu. Nah, kalau begitu saya sangat senang sekali mendengar dari yang Ibu Firda berikan, dan itu dalam dapat memotivasi kita untuk melanjutkan materi selanjutnya ya Bu Firda. Kalau materi ini sudah tuntas, kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Nah, jadi Bu Firda, saya sangat berterima kasih sekali Bu Firda sudah menyampaikan hambatan dan gangguannya. Kemudian maaf, jangannya ada gangguan Bu Firda. Ya, lanjut ya Bu. Tadi Bu Firda sudah mengatakan apa yang Bu Firda ide-ide yang akan disampaikan untuk kedepannya, kemudian gangguan dan hambatan, rencananya untuk mengatasi gangguan hambatan dan solusinya juga sudah Ibu Firda sampaikan. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, bagaimana perasaan Ibu Firda sekarang? Udah plong, lumayan lapang kepalanya sekarang Bu Osi, karena sudah tergambar mau ngapain dan apa yang akan saya kerjakan minggu depan di lokal itu Bu Osi. Mudah-mudahan pembelajarannya menyenangkan minggu depan. Iya.
Karena pelajaran kita sudah kita buat sesuai dengan modul pembelajaran kalau di kurikulum ya Bu Firda ya. Kalau Iya. di kurikulum 2013 masih karena pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi Iya. kita melaksanakannya dengan panduan yang kita buat sesuai dengan modul, dilaksanakan dengan maksimal mungkin dengan rencana yang telah kita buat. Jadi sekarang sudah pulang ya Bu Firda? Dan mumet lagi? Udah pulang. Nggak mamet lagi Iya. kepalanya Bu Osi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang Bu Firda sekarang tidak mumet lagi. Sekarang sudah ceria dan senyumnya sudah kembali lebar. Ya udah, selamat beraktivitas untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Rosi. Iya Ibu Firda. Di stop dulu nak sih. Tutup dulu nak nih.